Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitri Zahro dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Ahmad Dahlan. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat dan menjelaskan mengenai Museum Sono Budoyo yang ada di Yogyakarta. Kota Yogyakarta adalah salah satu kota besar di Indonesia yang saat ini terus berkembang, baik dari segi kehidupan masyarakat maupun segi pariwisatanya. Nah, ikon kota Yogyakarta yang paling menonjol adalah potensi budayanya, di mana keberadaan museum yang ada di Yogyakarta menjadi bukti bahwa warisan budaya telah ada sejak zaman dahulu. Saya saat ini berada di Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Museum Sono Budoyo Yogyakarta adalah museum dengan sejarah dan kebudayaan Jawa yang memiliki nilai budaya termasuk bangunannya yang berjenis arsitektur klasik Jawa. Museum Sono Budoyo Yogyakarta adalah museum sejarah dan kebudayaan Jawa yang memiliki nilai budaya termasuk bangunannya yang berjenis arsitektur klasik Jawa. Pada awalnya, Museum Sono Budoyo Yogyakarta adalah yayasan yang bergerak di bidang kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Yayasan ini berdiri di Surakarta pada tahun 1919 bersama Jawa Institute. Pada masa pendidikan Jepang, Museum Sono Budoyo dikelola oleh Bupati Paniriodyapati Wiyoto Brojo atau Kantor Sosial Bagian Pengajaran. Di zaman kemerdekaan, kemudian dikelola oleh Bupati Utorodyapati Budaya Prawito, yaitu jajaran pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian pada akhir tahun 1974, Museum Sono Budoyo Yogyakarta diserahkan ke pemerintah pusat. Museum Sono Budoyo Yogyakarta menyimpan koleksi mengenai budaya dan sejarah Jawa yang paling lengkap setelah Museum Nasional Republik Indonesia di Jakarta, meliputi koleksi pengembangan dan bimbingan kultural edukatif. Museum Sono Budoyo Yogyakarta merupakan unit pengelola teknis daerah pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Museum memiliki fungsi pengelolaan yang memiliki nilai budaya ilmiah, meliputi koleksi pengembangan dan berbagai kultural edukatif. Museum Sono Budoyo Yogyakarta sebagai salah satu museum terlengkap di Indonesia diharapkan akan menjadi gambaran dari fungsi museum dalam hal pelayanan dan optimalisasi fungsi dengan melihat potensi yang dimiliki, sehingga akan mempunyai prospek dan peluang untuk lebih dikembangkan dan ditingkatkan. Museum Sono Budoyo Unit 1 terletak di Jalan Trikora atau Pengarukan, nomor 6 Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pembangunannya, Museum Sono Budoyo memiliki visi dan misi. Visi Museum Sono Budoyo adalah terwujudnya museum unggul bertaraf internasional yang mengekspresikan budaya Jawa. Sedangkan misi Museum Sono Budoyo diantaranya yang pertama yaitu mewujudkan museum berstandar internasional yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai sumber daya budaya yang memiliki peran dan nilai strategis sebagai daya tarik kepariwisataan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian, misi yang kedua yaitu mewujudkan museum berstandar internasional dalam pengelolaan warisan budaya, yaitu dalam pelestarian, preservasi, dan diseminasi. Kemudian misi yang terakhir yaitu yang ketiga, mewujudkan museum berstandar internasional dalam hal pengelolaan museum terpadu yang meliputi manajemen strategi, manajemen operasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran. Terlihat dari penataan ruangan dalam Museum Sono Budoyo Yogyakarta ini sudah memasuki modern, di mana bukan lagi hanya museum yang memiliki suasana yang mencekam, tapi ketika kita masuk di museum ini, kita sudah disuguhkan dengan penataan ruangan yang rapi, ruangan yang ber-AC dengan beberapa fasilitas lain yang dapat digunakan sebagai objek penelitian serta untuk rekreasi bagi teman-teman, bagi keluarga, serta hal lain yang dapat dilakukan dalam museum ini.
Nah, selain dari visi dan misi, Museum Sono Budoyo juga memiliki tujuan serta fungsi dalam pembangunannya. Adapun tujuannya yaitu tujuan awal didirikannya Museum Sono Budoyo antara lain untuk mengumpulkan, melestarikan, dan membina warisan budaya yang selanjutnya disajikan kepada masyarakat umum. Dalam perkembangannya, museum kemudian dimanfaatkan sebagai objek penelitian, objek penikmat seni sekaligus sebagai objek wisata. Sehingga diharapkan fungsi museum tidak hanya bersifat rekreatif, tetapi juga bersifat edukatif kultural. Selain tujuan, fungsi dari Museum Sono Budoyo adalah sebagai tempat pelestarian, penyimpanan, serta perawatan benda-benda untuk dijadikan koleksi. Selain itu, museum juga berfungsi sebagai sumber informasi dalam melaksanakan kegiatan belajar serta kegiatan penelitian. Pengelolaan Museum Sono Budoyo menggunakan dana istimewa Yogyakarta. Menurut Paniradia-Pati Keistimewaan Aris Eko Nugroho menjelaskan bahwasannya usulan dana IS untuk tahun 2022 telah dilakukan 1 tahun sebelumnya, yang artinya untuk alokasi dana IS tahun 2022 ini, pemerintah daerah atau Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengusulkan sejak awal tahun 2021 lalu, di mana beliau mengungkapkan bahwa untuk tahun ini mayoritas dana istimewa yaitu sebesar 731,6 miliar untuk urusan kebudayaan. Khusus urusan inilah yang nantinya masih dimungkinkan untuk membiayai penanganan COVID-19 atau Corona. Nah, untuk pembagiannya, perusulan untuk kebudayaan sebesar 731,6 miliar, kelembagaan sebesar 35 miliar, pertanahan sebesar 25 miliar, sedangkan sisanya untuk tata ruang yang sebagian besar untuk infrastruktur sebesar 527,9 miliar. Untuk pengembangan potensi museum tentu tidak terlepas dari pengelolaan pemerintah dan stakeholder terkait. Adapun tahapan-tahapan pengelolaan museum adalah sebagai berikut, di mana terdapat perencanaan. Nah, perencanaan pengembangan potensi wisata museum berarti pengelolaan secara menyeluruh, mengembangkan pembangunan fasilitas-fasilitas wisata museum, sehingga fasilitas-fasilitas tersebut dapat memenuhi tugasnya sebagaimana mestinya. Demikian perencanaan potensi wisata museum merupakan bagian dari pengembangan pembangunan seluruhnya, dan dapat menggunakan sumber-sumber kekayaan alam, kemampuan manusia, serta sumber keuangan dengan sebaik-baiknya. Adapun aspek-aspek yang perlu diketahui dalam perencanaan potensi wisata museum yaitu, yang pertama adalah wisatawan. Jenis wisatawan yang diharapkan di sini adalah wisatawan domestik dan mancanegara. Musim kunjungan wisatawan di sini dapat mempengaruhi jenis kegiatan yang akan diselenggarakan guna mengenalkan museum kepada masyarakat. Karena target dari wisatawan adalah mancanegara serta domestik, untuk itu, dalam teks pengantar penjelasan bagian-bagian museum dibuat dengan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia untuk wisatawan Nusantara dan bahasa Inggris untuk wisatawan mancanegara. Jadi, ketika teman-teman datang dan untuk mengetahui bagian-bagian benda-benda yang ada di museum, teman-teman tidak perlu takut atau tidak perlu bingung mengenai penjelasannya, karena di depan benda-benda tersebut terdapat tulisan atau teks yang ditulis menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada seni wayang tidak hanya menunjukkan atau memberikan gambar-gambar saja terkait wayang-wayang, tetapi juga terdapat pertunjukan singkat mengenai cerita Ramayana yang dapat dinikmati oleh wisatawan, sehingga bukan hanya
memberikan kesan museum yang membosankan, tetapi Museum Sono Budoyo memberikan kesan museum yang mewah dan modern. Di suatu selat yang memisahkan kerajaan Alengka dengan daratan. Kemudian, aspek yang kedua yaitu pengangkutan akses. Jalan untuk menuju ke tempat wisata museum yang ada di daerah istimewa Yogyakarta baik, dan wisatawan dapat menggunakan transportasi umum maupun pribadi. Jika menggunakan transportasi umum, wisatawan bisa menggunakan transportasi tradisional seperti becak atau andong karena berada di kawasan alun-alun utara Yogyakarta. Selain becak dan andong, pengunjung dapat menggunakan bis kota yang turun di depan Monumen Serangan Umum 1 Maret atau bis Trans Jogja yang turun di halte Taman Pintar, kemudian dilanjut dengan jalan kaki atau menggunakan becak. Kemudian aspek yang ketiga yaitu daya tarik wisata. Museum merupakan sarana untuk mengenal jati diri bangsa sehingga masyarakat tidak melupakan pengorbanan para pahlawan. Nah, museum sebagai tempat bermain dan belajar tentang kisah, budaya, dan kesenian. Selain itu, museum juga mempunyai fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ini digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat atau wisatawan. Di Museum Sono Budoyo ini, wisatawan memiliki fasilitas yaitu adanya pemandu untuk menyampaikan informasi yang ada di dalam museum. Jadi, wisatawan tidak perlu takut atau tidak perlu bingung mengenai apa yang ingin dia dapat dari Museum Sono Budoyo ini, karena di sana terdapat fasilitas pemandu yang siap menemani wisatawan, yang siap menemani teman-teman untuk berkeliling museum sambil mendengarkan penjelasan dari pemandu agar isi dari Museum Sono Budoyo dapat tersampaikan dengan jelas kepada kita. Nah, dan yang terakhir ada fasilitas pelayanan. Untuk menunjang keberadaan museum, maka museum harus memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat membuat pengunjung merasa nyaman dan keinginan untuk kembali datang ke museum tersebut. Nah, fasilitas tersebut antara lain adanya restoran, toko souvenir, tempat bermain, atau taman untuk beristirahat. Fasilitas pemandu sangat berguna dalam memberikan penjelasan mengenai display yang ada di ruangan atau diorama pamer. Nah, di Museum Sono Budoyo, fasilitas tersebut sudah tersedia dan dapat teman-teman manfaatkan. Untuk toko souvenir yang ada di Museum Sono Budoyo ini adalah milik perorangan atau warga yang berada atau berjualan di sekitar Museum Sono Budoyo. Di Museum Sono Budoyo ini terdapat daftar koleksi Museum Sono Budoyo yang diklasifikasikan berdasarkan ruangannya. Pemisahan ruangan ini ditujukan agar pengelola lebih mudah mengelompokkan jenis-jenis koleksi apa saja yang berada di dalam museum, sehingga penyampaian informasi dari masing-masing ruangan dapat tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami oleh wisatawan dengan baik. Ruangan-ruangan diantaranya yang ada di dalam museum seperti ruangan pengenalan yang ada di bagian awal video ini, kemudian ada ruang prasejarah, kemudian ada ruang klasik, ada ruang Islam, ada ruang batik, ada ruang wayang, ada ruang topeng, ada ruang Jawa Tengah, ada ruang logam, ada ruang senjata, ruang permainan anak-anak, dan ruang Bali seperti yang saat ini ada di video ini. Kemudian ada ruang perpustakaan. Kemudian ada agenda rutin yang dilakukan oleh pengelola Museum Sono Budoyo, yaitu melakukan pengecekan zat-zat yang terkandung di dalam benda-benda yang ada di museum, dan itu merupakan salah satu menjaga kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.